ini ada pertanyaan dari Mbak Anneke Liu. Bagaimana pola pengasuhan orang tua yang berpisah ya? Pada saat di satu sisi ingin melatih anak untuk disiplin, tapi di pihak lain, di pihak sebelahnya ini, itu memberikan segala kelonggaran disiplin. Ya alasannya dengan kata kebahagiaan pada anak. Gimana cara untuk menjelaskan kepada si anak? Dan ini hampir mirip pertanyaannya dengan Pak Erwin yang bertanya bagaimana cara mendidik anak jika berjauhan. Kalau ini dalam konteksnya jauhan, karena single parent juga ayah. Gitu, ditugaskan keluar kota. Nah, gimana nih ayah? Silakan. Maka saya pernah dulu punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi salah satu murid sekolah yang saya bimbing di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, muridnya amat sangat bermasalah. Ya, adik kakak sekolah di tempat saya. Karena saya menerima semua murid cuma pakai tes denyut nadi, jadi dia diterima dan sekolah saya adalah satu-satunya yang menerima dia di Jawa Tengah ya. Nah, kemudian ketika sesi konsultasi sudah saya dalami dan masalahnya adalah divorce ya, divorce. Okay. Jadi anaknya itu kenapa begini? Karena orang tuanya berbeda haluan dalam mendidik. Orang tua ya suaminya A, istrinya pakai cara B. Suaminya merasa benar, istrinya merasa benar. Baik. Akhirnya saya bilang begini. Yang ikut parenting siapa yang ikut parenting? Saya bilang, saya ayah. Nah, yang nyekolahin di tempat ayah siapa? Saya. Yang belajar parenting? Saya. Suami belajar nggak? Enggak ayah. Terus dari mana dia tahu dia benar? Berarti kan cuma perasaan dia benar gitu. Menurut dia benar. Ini harus ada jurinya. Saya bilang kalau mau benar, ayo datang dua-duanya ke sini. Nah, kalau nggak mau datang, nah ini dia masalahnya. Kalau mau datang dua-duanya, ini pernah nih ada yang sampai mau bercerai nggak jadi cerai gara-gara konsultasi sama saya. Jadi belajar bagaimana cara mendidik anak dengan benar, dengan teknik komunikasi yang benar, semuanya serba benar. Akhirnya ternyata permasalahan suami istri ini berujung bahwa mereka komunikasi selama ini nggak benar. Jadi ketika mereka memperbaiki masing-masing dengan untuk kepentingan anaknya, dua-duanya jadi menemukan banyak salah di dirinya, bukan salah di pasangannya. Karena kebanyakan dengan ego itu merasa bahwa dirinya benar, pasangannya yang salah, makanya mereka divorce. Ini dalam proses divorce, konsultasi anaknya. Terus saya latih. Kabar terakhirnya nggak jadi divorce. Wah, alhamdulillah banget gitu. Nah, jadi kalau seperti itu misalnya, saya suruh datang keduanya. Kalau dua-duanya nggak mau belajar parenting, oke. Kalau begitu, ini adalah sebuah keputusan tegas. Ya, keputusan tegas di mana salah satu pihak harus mengamankan keadaan anaknya. Jadi, waktu itu diputuskan bahwa full untuk education, sekedar ketemu, nggak apa-apa bapaknya. Nah, kemudian, kalau orang tuanya atau bapaknya seperti itu, nanti akan terjadi yang namanya bad guy, good guy. Orang tua suaminya misalnya mengasih kebebasan, istrinya mengasih aturan. Jadi anaknya seperti membenci istrinya. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil alih waktunya, banyakin ke kita, dan kita ajak dia seperti sahabat kita yang mendiskusikan masalah. Jadi libatkan, kata kuncinya libatin. Anaknya kita ajak diskusi, papa tadi ngomong, iya kok papa tuh boleh. Nah di situ loh nak sebenarnya. Itu adalah kelihatannya enak tapi merusak, asli merusak. Nanti begini. Jadi kita jadikan begini. Papa tuh kalau nggak pernah belajar parenting dan sebagainya sampai anak itu paham pelan-pelan. Dan ini puncaknya karena sulit sekali mengubah perilaku anaknya selama anaknya masih suka ketemu dengan ayahnya atau papanya, maka akhirnya anaknya diumpetin di rumah neneknya. Diumpetin di luar kota. Jadi supaya menghindari pertemuan dengan papanya. Bukan dia menjauhkan dari papanya, tapi menjauhkan dari kesalahan pola asuh yang dilakukan papanya. Oke. Nah, sampai apa? Sampai kapan? Sampai anaknya ini sudah memahami tentang benar salah, memahami bahwa cara ayahnya salah, baru nanti ketika mau ketemu ayahnya di briefing. Nanti ayah pasti begini. Nanti ayah pasti begini. Nah, kalau kamu begini, maksudnya dia sih supaya nyenengin kamu. Kamu tahu nggak kenapa ayah begitu? Karena merasa bersalah. Dia nggak bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Nah, seperti itu. Nah, sampai anaknya akhirnya
saya hampir aja nyebut namanya ya, nggak ini ya. Nah, kita sekarang mulai berubah menjadi jauh lebih baik dengan single parentan. Itu kira-kira. Jadi konteks single parent itu bukan juga langsung bahwa ini kayaknya nggak bakal bisa mendidik anak gitu. Itu juga nggak begitu ya ayah ya. Tetap bisa ya ayah ya. Bisa, asalkan salah satu pihak belajar parenting dan menerapkan dua kata kunci tadi, kasih sayang dan kasih tegas. Oke. Ya. Baik. Oke, ayah ini ada pertanyaan.